Kembali lagi dengan Manado Creative Tutorial. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan cara membuat video akapela semi profesional yang kalian bisa buat melalui smartphone kalian. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi penontonnya. Pembuatan video akapela terbagi menjadi 3. 1. Pembuatan MP3 utama, 2. Pembuatan rekaman suara, dan ketiga pembuatan video lip sync. Untuk alat-alatnya sendiri dibutuhkan 1. Earphone, 2. Smartphone, yang ketiga ruang yang tenang, keempat pencahayaan yang baik, dan yang kelima aplikasi KineMaster tentunya. Untuk alat rekam suara saya menggunakan Samsung J7 Plus, dan untuk editing, rekam video lip sync dan mendengar MP3 saya menggunakan Redmi 8 Pro. Alasan membuat MP3 utama menjadi video utama adalah mencegah agar video utama tidak mengalami high speed atau low speed frame yang tidak sesuai atau tidak sejajar dengan suara rekaman kita ketika pengeditan dimulai. Sebaliknya, jika kita hanya menggunakan MP3 utama sebagai acuan, kita akan mengalami ketidaksesuaian atau ketidaksejajaran dengan rekaman suara kita. Ini berkaitan dengan spesifikasi handphone Anda. Tidak menunggu lama, kita mulai sekarang. Buat video baru, pilih 16:9. Pilih media, pilih background, pilih background warna putih, atau yang sesuai dengan keinginan Anda. Berikutnya, panjangkan durasi background sesuai dengan panjang durasi MP3 yang nanti akan dimasukkan. Kemudian pilih audio, cari MP3 yang Anda akan masukkan. Jika sudah ditemukan, tap tanda plus dan tap tanda centang. Tap kolom MP3, kemudian pilih volume, naikkan hingga 130. Setelah itu, tap centang. Setelah itu, pilih layer, pilih teks untuk menamai video ini. Jika sudah selesai, klik OK, tap kolom teks dan atur posisi teks. Kemudian pilih color, pilih warna sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian tap centang. Jangan lupa matikan shadow atau bayangan teks. Tap format teks dan pilih format teks sesuai dengan keinginan Anda. Jika sudah selesai, tap tanda centang. Atur posisi teks sejajar dengan MP3. Lebarkan durasi frame untuk detail keselarasan.
Tap background putih, pilih cut trim to right of playhead. Berikutnya, tap kolom teks. Kemudian pilih in animation, pilih fade, dan tap centang. Tap kembali kolom teks. Kemudian pilih out animation, pilih fade, dan tap centang. Jika sudah selesai, kita export. Tunggu beberapa menit dan selesai. Pada bagian kedua ini dibutuhkan kedua smartphone untuk mendengar MP3 dan merekam suara. Jika sudah selesai merekam, pergi ke KineMaster, buat halaman kerja baru, pilih 16:9, pilih media, dan pilih MP3 yang sudah dibuat di bagian pertama tadi. Kemudian pilih kembali layer, masukkan video yang akan Anda sesuaikan dengan MP3. Di sini saya memilih suara bass terlebih dahulu untuk disesuaikan bersama-sama dengan MP3. Turunkan opacity-nya. Kemudian kita bisa lebarkan durasi frame-nya agar kesesuaiannya boleh lebih teliti dan lebih tepat. Setelah itu saya akan buat suara bass yang kedua ini terdengar di earphone sebelah kanan. Jika sudah selesai, kita masukkan video yang berikut. Saya memilih video bass 1. Jadi suara bass saya ada dua, bass 2 dan bass 1. Jangan lupa kita turunkan opacity-nya. Kemudian kita bisa turunkan suara bass 2 agar kita boleh konsentrasi dengan suara bass 1. Pada intinya kita melakukan penyesuaian bass 1 sama seperti dengan bass 2. Jika sudah selesai, naikkan kembali volume bass 2, kemudian dengar kembali hasil penyesuaian suara kita. Jika sudah, kita bisa memotong bagian yang tidak diperlukan. Langkah berikutnya, kita harus mengatur suara kita agar dapat redup secara bersamaan, perlahan demi perlahan. Caranya, kita harus mengatur titik awal berhenti suara dan titik akhir berhenti suara. Caranya seperti ini. Kita turunkan suara bagian akhir dan kita coba dengarkan. Jika sudah pas atau perfect, kita bisa turunkan suara MP3 utama. Dan setelah itu kita pilih layer, kita pilih teks, masukkan jenis suara yang sudah kamu buat. Di sini saya tulis bass. Kemudian klik OK, besarkan tulisan. Kemudian ganti warna tulisan menjadi warna hitam agar bisa lebih kentara. Kemudian matikan shadow dan kita bisa pilih font yang kita mau. Kemudian kita boleh sejajarkan. Setelah itu kita bisa langsung ekspor. Kemudian kita bisa buat lahan kerja baru. Kita pilih 16:9, kemudian pilih media, kemudian pilih MP3 utama yang kita sudah buat tadi. Setelah itu kita masukkan video berikutnya atau suara yang kita sudah rekam berikutnya. Di sini saya akan memasukkan suara tenor.
Pada dasarnya pengeditan suara tenor sama seperti pengeditan suara bass. Kemudian setelah itu saya akan kembali ke media dan mengambil video berikutnya, yaitu suara tenor 2. Dan suara tenor 2 ini pun pada dasarnya dibuat sama seperti dengan tenor 1 dan bass tadi. Tekniknya sama. Jika suaranya sudah oke, sudah pas, kita bisa kembali ke layer, kita pilih background, dan di sini saya pilih background berwarna hitam. Kemudian kita bisa panjangkan background, durasi backgroundnya sesuai dengan durasi MP3-nya. Kemudian kita bisa besarkan backgroundnya menjadi full screen. Kemudian kembali ke layer, pilih teks, dan di sini saya tulis tenor karena pada saat ini saya sementara mengedit suara tenor. Panjangkan dan besarkan tulisan tenor. Oke. Kemudian kita bisa pilih font yang kita mau. Kita boleh panjangkan durasi fontnya. Kemudian kita boleh langsung ekspor. Kemudian kita kembali lagi ke lahan kerja baru. Kita pilih 16:9. Kemudian kita pilih media. Seperti biasa kita masukkan kembali MP3 utama yang kita telah buat tadi. Kemudian kita kembali pilih layer, kita pilih media, dan kita masukkan suara berikutnya, yaitu suara alto. Di sini saya akan memasukkan suara alto. Oke. Kita bikin suara alto, definisinya seperti tadi juga, seperti yang kita telah lakukan di suara tenor dan bass. Jika sudah selesai suara alto, turunkan opacity, kemudian pilih layer, kemudian kita pilih media dan kita pilih background. Di sini saya memilih background warna hitam. Seperti biasa saya akan besarkan backgroundnya menjadi full screen, dan saya akan tulis alto. Jangan lupa setelah Anda menulis alto atau apapun itu, tulisan apapun itu, di akhir dari penulisan itu Anda jangan lupa untuk mengecilkan volume dari suara MP3 utama. Jika sudah, kita boleh langsung ekspor. Jika suara alto sudah selesai, seperti biasa kita kembali ke lahan kerja baru, pilih 16:9, kemudian kita pilih media, kemudian kita boleh masukkan MP3 utama. Dan kita kembali pilih layer, kita pilih media, dan kita masukkan suara yang terakhir, yaitu suara sopran. Jangan lupa kita turunkan opacity dari suara sopran tersebut. Kemudian kita sesuaikan suara sopran dengan MP3 yang tekniknya sama dengan pengeditan suara-suara yang sebelumnya. Kemudian kita klik layer, kita pilih media, dan kita pilih background. Di sini saya pilih background warna hitam seperti biasa. Saya akan besarkan backgroundnya menjadi full screen, dan saya akan menulis sopran. Teman-teman sekalian, jangan lupa ketika Anda telah selesai untuk pengeditan untuk suara MP3 utamanya harus dikecilkan agar hanya bisa menghasilkan suara asli yang telah direkam. Langkah berikutnya, kita akan menggabungkan suara bass, tenor, alto, dan sopran. Kita buat lahan kerja baru, kita pilih 16:9, kemudian kita pilih media. Di sini saya akan memasukkan suara bass terlebih dahulu.
Kemudian setelah itu saya masukkan suara alto, dan saya akan bikin suara alto terdengar di earphone sebelah kanan bersama dengan suara bass. Jadi di earphone sebelah kanan ada suara bass dan suara alto. Kemudian saya masukkan kembali suara tenor. Nah, untuk suara tenor sendiri saya akan membunyikan suara tenor di earphone sebelah kiri. Jadi saya akan taruh di sebelah kiri. Kemudian suara sopran, ya. Ketika saya memasukkan suara sopran, otomatis suara alto akan tidak bisa terputar karena batas split screen-nya hanya bisa sampai batas 3 video. Oleh sebab itu, saya akan ekstrak saja suara altonya dan hapus videonya. Bass dan alto di sebelah kanan earphone, sedangkan sebelah kiri earphone adalah tenor dan sopran. Kemudian kita atur ending dari suara sopran, tenor, alto, dan bass agar suaranya boleh harmonis dan redup perlahan demi perlahan secara bersamaan. Kita boleh taruh titik awal redup dan titik akhir redup. Teknik ini sama kita lakukan di setiap suara. Kemudian kita pergi ke background, kita pilih background warna putih, kemudian buat background tersebut menjadi full screen. Dalam background tersebut kita tulis acapella atau suara acapella fix ya yang sudah selesai. Setelah itu kita atur kesejajaran tulisan, pilih font, terserah font apa saja yang teman-teman sukai. Kemudian matikan shadow dan pilih warna hitam. Setelah itu teman-teman sekalian bisa panjangkan durasi font sesuai dengan MP3-nya ya. Setelah semuanya sudah selesai, kita ekspor. Kemudian kita masuk pada tahap terakhir yang perlu diperhatikan bahwa kita harus merekam lip sync dan mimik muka serta mulut kita sesuai dengan bunyi lagu dan jumlah suara. Kita buka lahan baru, pilih media dan pilih background. Panjangkan durasi background sesuai dengan video. Setelah itu kita pilih layer, kita pilih media, dan kita pilih gambar latar belakang yang kita inginkan. Pada saat ini saya memilih gambar latar belakang bawaan dari KineMaster. Ada 3 latar belakang yang saya pilih. Kemudian kita bisa atur durasi latar belakang sesuai dengan keinginan kita.
Kemudian langkah yang berikut kita akan membuat animasi zoom out agar terlihat lebih menarik. Caranya kita klik tanda kunci di sebelah kiri dan kita atur titik awal zoom outnya dan titik akhir zoom outnya. Nah, di titik akhir zoom out kita boleh kecilkan gambarnya. Teknik ini juga berlaku pada gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Maka ini adalah hasilnya. Untuk memperindah, kalian bisa menambahkan in animation dan out animation pada ketiga gambar tersebut. Jika sudah, kalian bisa langsung ekspor. Tahap selanjutnya, kita akan mixing latar yang kita sudah bikin tadi dan video lip sync yang kita sudah rekam. Pilih 16:9, pilih media, kemudian kita masukkan latarnya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih lagi media, kita masukkan MP3 yang telah kita mixing tadi, yaitu sopran, alto, tenor, bass. Jangan lupa kita turunkan opacity-nya, kemudian kita kembali ke media dan kita pilih video lip sync yang telah kita rekam. Di sini saya taruh video lip sync pertama yang saya bikin adalah video lip sync bass, yaitu bass 1 dan bass 2, tapi saya bikin terlebih dahulu bass 2. Kemudian kita crop. Kemudian kita atur posisi video yang telah kita crop tadi. Setelah itu kita atur color filter dari video yang telah kita crop. Di sini saya menggunakan B03. Nah, hasil warnanya akan seperti ini. Lebih baik dan lebih terang. Pada bagian berikutnya, saya akan memulaikan video dengan wajah tertunduk. Setelah itu saya akan potong dan saya akan majukan di paling depan atau paling awal MP3 itu akan dimulaikan. Pada intinya, video lip sync ini kita harus sesuaikan dengan MP3 yang telah kita buat, khususnya suara bass.
Jika sudah, agar video lip sync-nya terlihat lebih menarik, kita bisa tambahkan in animation. Berikutnya, kita boleh tambahkan suara yang berikutnya, yaitu suara bass 1 ya. Pada intinya bass 1 juga kita lakukan tekniknya seperti kita lakukan pada video lip sync bass 2. Setelah itu kita masukkan video lip sync yang berikut, yaitu video lip sync tenor 1. Nah, tenor 1 ini dibuat sama seperti teknik yang kita lakukan pada video lip sync yang sebelumnya. Setelah itu kita boleh langsung mengekspor. Kemudian kita buat lahan kerja baru dan kita ekspor video keempat, video kelima, dan video keenam. Pada intinya semua video lip sync tadi mempunyai teknik yang sama. Kita harus sesuaikan dengan MP3 yang telah kita buat. Setelah itu untuk memperindah kita bisa tambahkan background dan juga teks awal dari video dan akhir dari video. Tidak lupa, setiap video-video tersebut juga kita harus berikan in animation dan out animation agar mereka bisa muncul bersamaan dan redup secara bersamaan. Kemudian pada transition effect, saya menambahkan classic effect di bagian akhir video. Nah, untuk transition effect tersebut saya memilih transition effect berwarna putih. Teman-teman sekalian bisa memilih durasi dari transition effect tersebut. Pada bagian awal dari video tersebut, saya menggunakan teknik yang sama, transition yang sama yang saya lakukan di bagian akhir dari video ini. Di background awal transition, saya menambahkan teks cover by Manado Creative Tutorial. Besarkan tulisan, kemudian pilih font yang Anda inginkan. Jangan lupa tambahkan in dan out animation pada teks tersebut. Atur durasi teks tersebut sesuai dengan background awal. Setelah itu, saya akan menambahkan logo. Pilih logo yang kalian mau, atau terserah kalian. Kalau kalian juga tidak suka menggunakan logo, tidak apa-apa. Kemudian kita pilih screen, maka jadinya seperti ini. Setelah itu, atur kesesuaian logo dan simetris logo. Kecil dan besar logo juga harus diperhatikan, jangan sampai menutup akan video tersebut. Di sini saya akan kurangkan opacity dari logo tersebut agar tidak mengganggu video lip sync tersebut. Setelah itu panjangkan durasi logo sesuai dengan video.
Jika sudah selesai, kita boleh langsung ekspor. Dan inilah hasilnya. Blue